siang juga Pak Oda. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini yang akan saya amati adalah dan saya nilai adalah sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan dengan Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama-tama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, adapun kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, kemudian pertanyaan terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Demikian dulu Pak observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Rizal. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Ya, selamat siang Pak Duta. Silakan duduk Pak Duta. Bagaimana kabarnya Pak Duta hari ini? Kabar saya sehat Pak. Hanya saya pusing nih menghadapi permasalahan saya sedikit. Jadi saya juga agak-agak ada masalah, pusing Pak. Oh, bagaimana Pak? Silakan Pak, tenangkan hati, pikiran Bapak silakan dulu, tenang dulu, tahan nafas dulu Pak. Yakinlah bahwa semua masalah pasti akan bisa kita atasi. Kira-kira agenda apa yang ingin Pak Duta sharingkan ke saya? Jadi begini Pak, agenda saya yang ingin saya curhatkan dengan Bapak tentang kesadaran siswa Pak di kelas. Mohon maaf nih Pak ya, Pak. saya jadi ganggu waktu Bapak. Dari pertemuan ini saya berharap Pak Rizal itu membantu saya untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, tidak apa-apa Pak. Justru saya ini selalu terbuka dan siap membantu serta mendengarkan. Nah, silakan Pak Duta. Bolehlah Bapak ceritakan kepada saya tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak, di sekolah saya. Ya, kira-kira yang dirasakan akhir ini maksudnya gimana ya Pak Duta? Boleh dong ceritakan lagi kronologinya agar saya bisa memahami. Kronologinya Pak ya? Ya. Panjang Pak ya. Ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid saya di sekolah kepeduliannya terhadap lingkungan itu Pak semakin kurang baik Pak. Hal ini berdasarkan yang saya amati di lingkungan sekolah saya, di mana lingkungan sekolah itu kotor Pak ya, kotor, sampah berserakan, dan saya merasa saya itu sudah gagal Pak dalam membentuk kesadaran diri anak. Oh, jadi maksud Pak Duta kesadaran siswa terhadap lingkungan secara umum itu belum maksimal ya, gitu ya Pak? Hal itu karena didasari dari pengamatan yang telah Bapak lakukan dari siswa yang ada di sekolah, itu kan Pak? Iya Pak Rizal. Tepat yang Bapak sampaikan itu. Jadi itu yang membuat saya gundah Pak. Jadi kalau menurut Pak Duta, hal apa saja yang menyebabkan siswa-siswa tersebut belum mencapai seperti apa yang Bapak harapkan? Jadi kalau menurut saya, hal yang menyebabkan murid saya belum memiliki kepedulian lingkungan itu Pak, mereka tuh seperti seenaknya Pak membuang sampah. Jadi lingkungan sekolah itu kurang bersih. Sementara yang saya harapkan lingkungan sekolah saya itu bebas dari sampah Pak. Oh, ya saya bersependapat sekali ya. Lalu menurut
pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat itu murid-murid bisa meningkatkan rasa kesadaran diri terhadap lingkungannya, Pak? Ya, kalau menurut saya sih Pak, kita tuh harus memberikan keteladanan dulu Pak pada anak, memberikan contoh pada mereka bagaimana kesadaran kita terhadap lingkungan sekolah. Jadi murid juga saya minta untuk mengambil bagian tuh Pak terhadap kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan sekolahannya Pak. Oh, gitu ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, nah di mana posisi Pak Duta dalam menuntun anak untuk mencapai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah? Dari skala 1 sampai 10 ya Pak. Ya. Posisi sekolah saya itu atau posisi murid saya itu dikatakan 4 Pak. Dan saya berharap dari 4 saya bisa menaikkan lagi Pak, minimal ke 6, 8 ataupun kalau bisa ke nilai 9 atau 10 Pak. Wah, bagus itu Pak Duta. Oh ya Pak Duta, kalau boleh tolong Bapak ceritakan kembali mengenai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan yang telah Bapak katakan rendah nilai kesadaran diri anak. Kira-kira disebabkan oleh apa ya Pak? Mungkin saya rasa kesadaran anak dalam membuang sampah ke tempatnya karena anak kurang memanfaatkan atau memahami ya arti penting lingkungan Pak yang bersih bagi kesehatan. Nah, dari apa yang sudah Pak Duta sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang Pak Duta rencanakan untuk kedepannya? Ya, pertama saya mengajak anak-anak itu untuk peduli terhadap lingkungannya Pak dengan memanfaatkan sampah sebagai sarana untuk berekspresi Pak. Jadi sampah ini bisa dibuat mainan atau dibuat barang-barang berguna, bahkan kalau bisa bernilai jual Pak. Dengan sudah membuat sampah dengan secara kreatif tersebut Pak, sehingga sampah ini berhasil bisa dimanfaatkan untuk mereka berekspresi. Ya, bagus Pak ya. Lalu apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak lakukan? Kami akan membuat berbagai tulisan Pak ya, berbagai tulisan, poster, misalnya jagalah lingkungan sekolah gitu Pak ya. Saya juga akan melaksanakan kegiatan lomba kelas bersih Pak. Jadi ada juara-juaranya, mereka beli reward nanti Ya. secara bertahap sehingga secara tidak langsung anak-anak itu maksud saya untuk membentuk kesadarannya Pak terhadap lingkungan. Selain itu juga dalam keseharian di sekolah saya akan memprogramkan nih Pak program One Man One Spa. Itu satu anak satu sampah nih Pak. Nah, setiap hari wajib dilakukan sebelum masuk sekolah ataupun pulang Pak. Itu saya wajibkan untuk buang sampah. Ya, bagus sekali rencana dari Bapak ya. Saya sangat mengapresiasi ide dari Pak Duta ini. Yang mudah-mudahan murid Pak Duta berhasil dan memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan. Oh ya Pak Duta, ngomong selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi Pak? Ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana, mengajak dan melaksanakan acara rutin Pak, yang menggunakan sampah sebagai sumber berekspresi murid-murid. Saya dapat dari ide itu saya ingin meningkatkan kesadaran murid lah terhadap kepedulian terhadap lingkungannya Pak. Lalu dukungan apa yang Pak Duta perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Tentu ya Pak, saya tidak bisa bergerak sendiri Pak ya. Ya. Tentu saya perlu dukungan berbagai pihak lah Pak ya. Terutama orang tua di rumah dulu awalnya Pak. Lalu seluruh orang tua di rumah, guru di sekolah juga Pak, kepala sekolah untuk juga saya ingin memberikan teladan juga Pak ya, untuk menekankan disiplin Pak, membuang sampah pada tempatnya, serta teman-teman guru, pun ataupun teman guru yang lainnya. Jadi kami bisa sama-sama nih Pak berkolaborasi dan berinovasi sehingga kesadaran dan kepedulian anak bisa meningkat tentang
kebersihan lingkungan. Wah, bagus sekali ya Pak Duta. Saya sangat bangga kepada Bapak dan tentunya saya juga sangat mendukung rencana yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya Pak. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak Rizal untuk waktu Bapak. Ya, Saya izin pamit nih Pak. ya, sama-sama Pak Duta. Selamat siang Pak Duta. Selamat siang Bapak Rizal. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Duta. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alutirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Alu tersebut menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Pak. Baik Pak Rizal, menurut saya sebagai observer tadi pada proses coaching itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta Pak. Serta Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Duta sehingga Pak Duta bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Ya Pak, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Pak, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching agar lebih baik di hari ke depannya. Gitu. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Bapak Rizal, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih Pak.